Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Triyuanda. Pada kali ini kita akan membahas tentang tumbuhan tingkat tinggi dengan materi gimnospermae. Apa itu gimnospermae? Gimnospermae berasal dari dua kata, yaitu gimno yang artinya telanjang dan spermae yang artinya biji. Jadi, gimnospermae itu merupakan kelompok tumbuhan tingkat tinggi dengan biji terbuka atau telanjang karena bijinya tidak dilindungi oleh daun buah. Nah, bagaimana ciri-ciri dari gimnospermae ini? Yang pertama, gimnospermae tidak memiliki bunga sejati. Dia juga tidak memiliki mahkota bunga. Yang ketiga, dia bakal bijinya itu tidak dilindungi oleh daging buah. Selanjutnya, gimnosperma ini merupakan tumbuhan heterospora. Jadi, spora atau alat reproduksinya itu dapat dibedakan antara spora jantan dan spora betina. Dan gimnosperma ini struktur reproduksinya itu berupa strobilus atau yang biasa disebut dengan konus. Nah, bagaimana siklus hidup dari gimnospermae? Seperti yang saya sebutkan tadi bahwasanya untuk reproduksi sporanya itu bentuk sporanya itu dapat dibedakan antara spora jantan dan spora betina. Jadi di sini ada dua sel gamet yaitu jantan dan betina. Apabila dia jantan akan menghasilkan spermatozoid, sedangkan yang betina akan menghasilkan sel telur. Di sini bisa kita lihat dari strobilus jantan dan betina awalnya dan membentuk mikrospongarium apabila dia jantan dan apabila dia betina akan membentuk megasporangium. Selanjutnya sel induk mikrospora pada jantan dan megaspora pada betina membentuk mikrospora dan megaspora pada jantan. Dan pada jantan terjadi gametofit jantan dan pada betina juga sama. Gametofit jantan ini akan melakukan serbuk sari dan akan menghasilkan bulu dari serbuk sari yang akan berbentuk yang akan selanjutnya dihasilkan spermatozoid. Nah, spermatozoid ini membuahi sel telur dan terjadilah fertilisasi dan membentuk zigot. Selanjutnya akan terjadi pembentukan embrio yang selanjutnya akan menghasilkan biji dan biji itu merupakan bagian dari tumbuhan gimnospermae. Nah, ini merupakan siklus hidup dari tumbuhan gimnospermae. Strobilus jantan terdapat mikrosporangaria atau ruang-ruang spora. Nah, di dalam sporangia sel-sel akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan mikrospora atau spora jantan. Mikrospora akan berkembang membentuk serbuk sari dan serbuk sari pada tumbuhan pinus itu memiliki sayap. Ya. Strobilus betina tersusun dari banyak megasporopil atau daun penghasil megaspora. Nah, tiap megasporopil ini mengandung dua bakal biji. Tiap bakal biji mengandung sporangarium atau yang disebut dengan kotak spora. Sel dalam megasporangium ini akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan megaspora atau megasporangium. Nah, megasporangium ini akan mengalami pembelahan mitosis, yaitu membentuk sel telur. Penyerbukan pada gimnospermae terjadi jika serbuk sari menempel pada lubang bakal biji. Serbuk sari akan terperangkap oleh cairan yang terdapat di lubang bakal biji. Jika cairan menguap, maka serbuk sari akan dapat masuk ke bakal biji dan terjadilah pembuahan. Kira-kira begitu siklus hidup dari gimnospermae. Next, kita ada klasifikasi gimnospermae. Nah, gimnospermae ini bisa diklasifikasikan menjadi 4 divisi. Yang pertama ada divisi Pinophyta atau yang disebut dengan kenifir, ada Gingophyta, ada Gnetophyta, ini biasanya disebut dengan melinjo, melinjo-melinjoan, dan ada Cicadophyta. Ini biasanya disebut dengan pakis haji. Yang pertama ada Pinophyta. Nah, Pinophyta ini berdasarkan literatur yang saya dapatkan, ini terdapat 550 spesies. Dengan ciri-ciri dikenal sebagai tumbuhan runjung karena memiliki runjung, memiliki tajuk berbentuk kerucut, lalu dia juga memiliki tipe daun lancet atau berbentuk jarum,
Alat reproduksi berupa konus ataupun strobilus. Nah, berikut contoh spesies dari divisi Pinophyta ini. Ada Pinus mercusi, ini bisa kita bedakan antara strobilus dan strobilus jantan dan betinanya. Dan ini ada Podocarpus nerifolius. Ini juga memiliki strobilus. Next, kita ke divisi Gingophyta. Nah, ini merupakan divisi yang cukup mengalami kepunahan karena dia sekarang ini hanya terdiri dari satu spesies saja. Ya. Dengan ciri-ciri daunnya yang berbentuk kipas dan berbentuk biji bulat, jadi dia mempunyai biji yang bulat. Tingginya bisa mencapai 1000 kaki, 100 kaki maksud saya. Ini bisa dilihat pohonnya tinggi sekali. Dan daunnya ini berfungsi sebagai antioksidan, obat bagi bronkitis ataupun asma. Nah, ini merupakan produk dari divisi Gingophyta. Spesies yang masih hidup, Ginkgo biloba. Nah, jadi ini memang hanya satu spesies saja. Ini bisa kita lihat ya reproduksinya berupa strobilus dan di sini dapat dibedakan antara yang jantan dan betina. Next kita ke Gnetophyta. Di sini ada 70 spesies dengan ciri-ciri dikenal sebagai melinjo-melinjoan. Daun tunggalnya itu duduk dan berhadapan, batangnya berkayu tanpa saluran resin dan juga bunga majemuk berbentuk bulir. Nah, ini merupakan melinjo jantan dan ini melinjo betina. Dan tumbuhan ini tersebar luas dari daerah gurun hingga hutan hujan tropis. Dan di sini ada divisi Cicadophyta, ini merupakan divisi terakhir ya. Di sini ada 100 spesies. Dikenal sebagai pakis-pakisan atau pakis haji. Ini saya ambil sebagai contohnya yaitu Ficus rumpi. Dengan ciri-ciri batang tidak bercabang, daun majemuk, menyirip, tersusun sebagai tajuk pucuk batang atau yang biasa disebut dengan roset batang. Hidup pada daerah iklim tropis seperti Asia dan Afrika. Sumber bahan dari divisi Cicadophyta ini merupakan sumber bahan dari kertas, kayu, lunak, pernis, tinta, dan bahan koleksi yang menyebabkan Ficus rumpi ini hampir punah. Nah, ini merupakan strobilus betina dan ini strobilus jantan pada Ficus rumpi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.